Happy home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Madam Suki ini barusan ngelihat ketika si Inge Anugrah ini diwawancarai gitu ya oleh seorang wanita di sebuah channel begitu. Kok mendadak hati ini seperti kayak hanyut gitu ya. Jadi yang ia katakan adalah ia tidak keberatan kalau anak-anaknya itu ikut dengan papanya gitu. Yang tak lain adalah Ari Wibowo. Terus dia juga mengatakan rumahnya itu kan habis di reno gede-gedean ya. Nah di sini ya kita garis bawah ya, yang dia bilang rumahnya direnovasi gede-gedean ya. Tapi seperti yang kita tahu bahwa dalam perkawinan dia yang 17 tahun ini, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Oke lah, Inge ini dia sesuai dengan kesepakatan mereka atau agreement mereka bahwa dia tidak mendapatkan ini dan itu. Mungkin ya, dalam agreement itu kita kan nggak jelas apa. Tapi intinya, Inge ini tidak mendapatkan apa-apa dari Ari Wibowo gitu. Ini yang membuat kita takjub ya. Oke lah. Si Inge ini kan digugat ya, digugat cerai oleh suaminya. Terus aturannya kalau dia yang digugat artinya kan dia yang tidak merencanakan perceraian itu. Ya, harusnya kan dia dapat ya. Madam Suki nggak ngerti sih hukumnya bagaimana. Tetapi kalau misalkan si Inge yang menggugat cerai, bisa jadi dia nggak dapat, ya kan? Tapi ini kan yang menggugat suaminya. Itu bagaimana nih yang kalian yang belajar hukum nih? Terus udah gitu ada desas-desus yang berkembang kalau ada kehadiran pihak ketiga. Ya, itu yang dikatakan oleh Ari Wibowo begitu. Tapi anyway, kita tidak menuju ke sana. Kalau menurut Madam Vicky secara pribadi, seorang melakukan, kita tuh nggak ada yang sempurna ya. Kita itu hidup nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kita belajar dari ketidaksempurnaan itu menjadi lebih baik kan begitu ya. Dan nggak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Kalau ini misalkan ya, si Inge seperti yang diduga itu, dia melakukan hal seperti itu, seperti yang dikatakan Ari ya. Tapi masa iya sih 17 tahun loh. 17 tahun itu mereka bersama-sama dan katakanlah Inge itu salah ya, katakanlah ya. But she needs support, you know. I mean like hidup ini adalah real, kita membutuhkan biaya. Kita membutuhkan uang, apalagi Inge ini kan nggak punya pekerjaan dan dia itu S2 dan karena pilihan hidupnya atau keputusannya dia akhirnya tidak bekerja dan mengabdi sama keluarga. Aduh, Madam Suki agak emosi gitu ya. Oke, whatever. Itu tadi yang semestinya itu nggak seperti itu kan ya. Mestinya dia itu dapatlah gitu, meskipun agreementnya mereka bagaimana, tetapi Inge tetap seorang manusia yang membutuhkan support begitu. Entah dia lepas dari salah atau enggak. Suaraku bergetar-getar enggak sih? Ya, jadi terus dia mengatakan begini. Jadi dia tidak keberatan kalau anak-anaknya itu ikut dengan papanya. Terus kalau ikut aku masih enggak jelas. Terus mau tinggal di mana begitu. Sampai di situ rasanya Madam Suki memang nggak kuat untuk meneruskan ini ya, videonya si Inge ini ketika diwawancarai begitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Ya, jadi buat anak-anak di luar sana yang mungkin papa mama kalian bercerai, ya kondisi itu memang membuat hati anak-anak berantakan ya. Dan begini, buat kalian yang mengalami papa mamanya bercerai, ya. Kalian nggak tahu rasanya menjadi mama kalian ketika harus meninggalkan kalian. Hanya seorang ibu yang rela berpisah dengan anak-anaknya demi kebahagiaan anak-anaknya. Ya, jadi buat anak-anak di luar sana yang mengalami masalah dan kemudian kalian mungkin harus ikut dengan papa kalian, kemudian kalian
membenci, kenapa aku tidak dibawa ibuku, dan lain-lain dan lain-lain. Kalian nggak pernah tahu ya, karena ketika hidup tanpa uang ya, itu nothing. Apalagi mungkin seperti kondisinya ini Ari ya, Ari kan yang mempunyai uang di sini ya. Dan ingat jelas mengatakan bahwa rumah itu habis direnovasi gede-gedean. Nah, terus di situ Inge juga menceritakan bahwa ya lebih baik mereka ada di sana karena mereka lebih nyaman, lebih aman, lebih bahagia. Karena ketika nanti ikut aku aja nggak jelas rumahnya di mana. Poin di sini yang memang benar-benar membuat kita itu apa ya, seperti kayak hanyut ya, ikut merasakan gitu ya. Buat kalian yang harus merelakan anak-anak tinggal dengan mantan atau papa dari anak-anak, pasti kalian mengerti ya bagaimana situasi dan kondisi Inge Anugrah pada saat ini. Dan ini Madam Suki yakin banyak dialami oleh orang-orang wanita-wanita di Indonesia, banyak sekali yang harus merelakan ya, karena memang sakitnya itu sakit banget ketika terpisah dengan anak-anak ya. Terus buat anak-anak yang mengalami kondisi seperti ini ya, situasi di mana orang tua kalian itu berpisah dan kalian harus ikut dengan ayah kalian, please, kalian belum sampai ke sana, karena kehidupan di luar itu sangat berat. Ibu kalian mungkin belum bisa membawa kalian untuk ke bersama-sama ya. Bukan berarti meninggalkan kalian bersama orang lain, enggak. Ibu kalian tidak meninggalkan dengan orang lain, tetapi dengan ayah kalian kok, gitu ya. Jadi kehidupan ini sangat berat. Kehidupan di luar itu sangat berat ketika kita membawa anak-anak. Karena seorang ibu itu gak akan pernah ingin anaknya merasakan kesulitan untuk mencari uang, atau mereka harus ditinggal dengan ibunya dan ibunya bekerja keras. Ya, sementara anak-anaknya nanti tinggal sama siapa, lingkungannya bagaimana, nanti ada orang jahat yang datang, dan lain-lain. Apalagi dalam kondisi dan situasi sekarang ini banyak sekali orang jahat yang keliaran, belum penculik dan lain-lain ya. Oke. Jadi Madam Suki pengen banget melihat kartunya Inge Anugrah. Jadi Inge ini pasti ngapain gitu ya, karena dia ini kan terpisah dengan anak-anaknya itu sudah sangat cukup berat, tanpa uang, tanpa pekerjaan ya. Dan ini mungkin bisa untuk dirasakan oleh wanita-wanita yang mengalami kondisi sama seperti Inge pada saat ini ya. Oke, jadi Inge mesti ngapain ya? Inge mesti ngapain? Oke, kita lihat kartunya melalui kartu tarot, yaitu kartu energi. Iya, di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini mau ngasih tahu kita bahwa memang ini adalah masalah keluarga yang sangat pelik begitu ya, dimana seorang ibu harus meninggalkan anaknya demi anaknya ini bahagia, tidak kekurangan satu apapun. Anaknya ini berada dalam kondisi aman dan nyaman ya. Jadi anaknya ini tidak bisa dibawa sama ibunya karena ibunya tidak mempunyai pekerjaan ya. Ibunya belum siap ya, belum siap dalam hal finansial, dalam hal apapun. Jadi terpaksa anak-anak ini harus tinggal dengan ayahnya ya. Ini telling story dari Inge mesti ngapain ya. Jadi awalnya kartu tarot ini ingin menceritakan memang benar adanya masalah atau konflik keluarga ya. Iya, jadi di sini ada Six of Wands. Six of Wands ini memberikan arti bahwa Inge adalah seorang wanita yang tangguh. Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita diizinkan untuk melalui
ya, melalui badai. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan lengan yang kuat buat kamu, kaki yang kuat untuk kamu. Karena Tuhan pasti lebih tahu. Selama Inge hidup dengan suaminya, mungkin ada rasa kebosanan, boring ya. Namanya orang begitu-begitu aja, dia tidak bekerja, mengasuh anak itu adalah ibadah. Tetapi Inge mungkin mempunyai sebuah keinginan untuk bebas, untuk bekerja dan menjadi dirinya sendiri. Selama ini Inge belum menjadi dirinya sendiri. Jadi ada hal-hal yang talenta-talenta kamu yang terpendam, yang mungkin pada saat ini ingin untuk dikeluarkan. Ya, dimulai dari konflik keluarga kamu, Inge. Oke? Dan apa yang harus dilakukan oleh Inge Anugrah dengan kondisi seperti ini? Ya, jadi seperti kalau kalian melihat kartu ini, di sini ada Ten of Pentacles, di sini ada Six of Wands, dan di sini ada Knight of Wands. Jadi ada 2 wands ya. Jadi di sini ada perubahan-perubahan yang menginspirasi kamu mulai dari sekarang. Ya, jadi kalau Madam Suki melihat di sini, Inge adalah seorang wanita yang penuh gairah, penuh kamu itu punya banyak passion dalam kehidupan kamu. Karena di sini ada 2 kartu yang positif, ya. Jadi Inge mungkin di masa depan kamu akan mempunyai kamu akan menjadi dirimu sendiri, begitu. Ya, jadi untuk seseorang yang mempunyai passion, mempunyai gairah, mempunyai talenta dalam dirinya, ketika dia menjadi wanita yang biasa-biasa aja, biasanya passion itu akan meledak begitu. Ya, karena kamu dilahirkan untuk tidak menjadi wanita biasa. Kamu dilahirkan, kamu ditakdirkan ya untuk menjadi wanita yang kuat, yang mempunyai sesuatu dedikasi dalam diri kamu yang bisa untuk dilihat orang. Begitu Inge ya. Terus ketika masalah ini terjadi dalam kehidupan Inge Anugrah dan Ari Wibowo, ini sudah mereka menikah 17 tahun ya. Dalam arti anak-anak Inge itu sekarang kan bukan anak-anak yang kecil. Jadi anak-anak yang mau bertumbuh. Untuk seorang ibu ketika kesakitan itu adalah ketika mereka tidak bisa melihat tumbuh kembang anak-anaknya. Begitu ya kan. Tapi buat Inge, sadarilah bahwa anak-anak kamu sudah besar sekarang. Itu sebenarnya udah lebih baik. Misalkan perceraian itu, kita ini kan melihat waktu ya. Ketika anak-anakmu kecil dan anak-anakmu yang sekarang ini, kalau kita mau memilih yang mana? Tentu pilihan itu sekarang jatuhnya. Paham nggak sih? Perceraian itu memang tidak ada seorang pun yang mencita-citakan nanti kalau aku berumah tangga aku akan bercerai. Nggak ada satupun. Ya, tapi ketika kondisi itu dan situasi tidak bisa diselamatkan, perceraian kan adalah jalan yang terbaik. Misalkan nih, kamu bercerai pada saat anak-anakmu masih kecil. Kamu harus meninggalkan dia pada waktu masih kecil. Atau pada saat sekarang anak-anak kamu sudah tumbuh, sudah berkembang, ya. Kondisi mana yang kamu pilih? Tentu kondisi sekarang kan. Jadi mungkin mengerti ya maksudnya Madam Suki ya. Jadi jangan khawatir buat Inge, anak-anak kamu sudah merasakan kasih sayangmu pada saat mereka berkembang ini, tumbuh kembang ini. Jadi jangan pernah khawatir, ya, karena anak-anakmu sudah mengerti, sudah merasakan kasih sayang kamu itu kayak apa, gitu Inge, ya. Terus apa yang harus kamu lakukan untuk anak-anak kamu? Itu yang penting daripada kita melihat ke belakang dan kita selalu berderai-derai air mata. Benar nggak? Ya, jadi yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, tidak bisa diperbaiki. Tetapi at least kita menjadi jiwa yang kuat, kita menjadi jiwa yang besar, ya, untuk menjadi khalifah ya, menjadi diri kita, menjadi leader untuk diri kita sendiri, ya. Jadi untuk itu ya menjadi diri kita, menjadi leader untuk diri kita sendiri, ya. Jadi untuk itu apa
yang harus kamu lakukan untuk anak-anak kamu? Begitu ya Inge ya. Jadi Mbak Nasuki ini membuat prediksi ini untuk inge-inge yang lain ya. Karena inge-inge yang lain ini banyak sekali di Indonesia. Bukan hanya Inge Anugrah, tapi inge-inge yang lain di luar sana yang mengalami nasib seperti ini. Oke? Apa yang harus Inge lakukan untuk anak-anak pada saat ini? Instead of kamu itu menangis, karena masalah itu tidak untuk ditangisi sayang, tidak, tapi dihadapi. Jadi Inge dan inge-inge yang lain, apa yang harus kamu lakukan untuk anak-anak kamu? Jadi kamu harus mempunyai jiwa yang besar. Selain itu, kamu harus membuat dirimu itu seperti magic. Mengerti magic? Magic itu seperti pesulap. Pesulap itu sesuatu yang tidak ada, dia berusaha untuk ngetrik sesuatu itu ada. Seperti misalkan di sini ada kosong misalkan ya. Pesulap itu kalian tahu ya, pesulap itu kan kayak permainan. Nah, tanganku kosong. Nah, ketika dia kemudian gini, ada barangnya kayak gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi do magic ya, do magic in your life. Oke? Dalam arti apa? Do magic itu berkembanglah, berkreasilah. Dandani kehidupan kamu, dandani kehidupan kalian. Ya? Supaya apa? Supaya anak-anakmu melihat bahwa kamu bukan pribadi yang rapuh. Kamu adalah wanita yang kuat dan tegas, meskipun kamu wanita yang tidak punya apa-apa. Ya, tapi dengan ketegasan kamu, ya, dengan apa yang kamu dapatkan, kamu usahakan itu menjadi sesuatu magic. Oke? And then, apa yang kamu harus lakukan untuk anak-anak kamu? Ya, jadi buat ingat-ingat yang lain di Indonesia, jadi kalian harus kuat, ya, berjalanlah tegak. Kamu harus singkirkan pikiran-pikiran yang negatif. Jangan larut dalam kondisi ini. Stay what you want. Fokus what do you want. Kamu harus fokus. Karena ketika kamu fokus dengan pekerjaan kamu lakukan seperti ini. Aku melakukan pekerjaan ini untuk anakku, supaya anakku melihat aku. Jangan pedulikan hasil, jangan dulu. Tetapi kalian harus sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah di koridor atau di jalan yang benar, pekerjaan yang halal, ya. Karena hasil itu akan mengikuti. Believe me. Oke? Terus apa lagi? Pekerjaan apa yang baik buat Inge agar berkembang? Nah, ini khusus buat Inge ya. Ini khusus buat Inge, ya. Khusus buat Inge. Ini khusus buat Inge, ya. Khusus buat Inge. Pekerjaan apa yang seharusnya Inge lakukan agar Inge berkembang? Ya. Jadi di sini keluar kartunya di Emperor ya. Adalah seseorang yang mengambil sebuah keputusan. Apakah ia manajer? Ya, apakah ini pekerjaannya sebagai seorang manajer atau sebagai intinya Inge harus mencari pekerjaan. Mungkin itu kalau di entertain ya sayang ya, karena kamu itu kan teman-temannya banyak di entertain ya. Mungkin kamu menjadi seorang manajer untuk artis ya. Jadi kamu memanage segala sesuatu. Karena kelihatannya Inge ini orangnya dia lembut, ya, dia mengayomi dan dia bisa mengarahkan gitu loh. Mungkin Inge kan melihat banyak sekali talent ya sekarang ini yang anak-anak muda yang mereka itu pengen jadi artis kayak gitu. Inge bisa tawarkan talenta mereka atau ngajarin mereka ya. Jadi do all together sama passion kamu. Nah, misalkan Inge itu orangnya bisa menari, ya, koreografi atau apalah.
ya. Jadi ciptakan hal-hal itu, tetapi kamu yang memberikan satu keputusan, artis ini mau kemana, ya, seperti itu. Nah, apalagi pekerjaan yang baik buat Inge Anugrah. Iya, jadi di sini kamu tuh orangnya bersemangat banget loh. Di sini keluar Eight of Wands lagi ya. Jadi kamu itu orangnya punya banyak kecepatan. Jadi Inge ini orangnya kalau melakukan pekerjaan itu selalu on time, ya. Dia orangnya nggak mau yang gimana ya, nggak mau telat. Dia orangnya nggak mau kayak orang lain menunggu. Nah, coba karena energinya di sini adalah elemennya api, ya. Api itu adalah orang yang selalu berapi-api, bersemangat, semangatnya luar biasa. Tapi ingat Inge, kalau kamu mempunyai sesuatu pekerjaan, jangan kamu lakukan dengan terburu-buru, karena itu hasilnya kurang maksimal, oke? Dan satu kartu lagi, iya. Di sini keluar The Hangman. Orang-orang yang bisa mengubah sudut pandang orang lain. Apa itu? Motivator. Nah, seorang motivator itu adalah orang-orang yang bisa mengubah sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain yang negatif akan dirubah menjadi sesuatu yang positif. Nah, jadi karena aku melihat di sini elemen kamu itu lebih banyak ke elemen api. MC, ya, MC itu adalah orang yang pintar membuat orang semangat orang lain itu berapi-api, kayak gitu, ya. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang ada elemen dengan berhubungan dengan api. Oke, buat kalian nih yang mempunyai masalah seperti ini, aku nggak tahu Madam Suki pekerjaanku apa. Aku itu aku tuh mempunyai nasib atau perjalanan hidup seperti Inge Anugrah. Datang ke Madam Suki akan memberikan kalian tongkat. Madam Suki akan memberikan kalian solusi pekerjaan apa yang baik buat kalian, begitu ya. Jangan khawatir bahwa kehidupan itu bukan untuk diratapi ketika masalah itu terjadi. Even though kamu adalah seorang ibu yang harus meninggalkan anak kamu karena something happen like this, ya. Jangan pernah khawatir bahwa jangan melihat itu. Jangan melihat masalahnya itu, tapi lihat dirimu lebih besar daripada masalah itu, agar supaya nanti anak-anak kalian melihat prestasi apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan ini. Dan anakmu akan bangga kepadamu. Daripada menyesali, tidak ada gunanya. Final begitu aja, saya love and like. Salam Madam Suki Thailand, salam cahaya. Bye-bye.